Ya, untuk mengetahui seperti apa konsep pembangunan desa adat di Cirompang, kita akan membahasnya hari ini dengan tiga orang narasumber kami. Ada Mbak Dewi Rizky selaku Direktur Program Kemitraan, lalu ada Mbak Abdi Suryaningati selaku Tim Leader dari program Peduli The Asia Foundation, dan ada Mas Rojak selaku Fasilitator Program Peduli Kemitraan. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Selamat pagi, sehat. Alhamdulillah kabar baik, Mas. Selamat Baik, pagi. Salam. alhamdulillah. Baik, saya mau ke Mbak Dewi dulu nih selaku Direktur Program Kemitraan. Di desa ini sebenarnya seperti apa kondisi sosial yang mengapa wanita masih di underestimate ya, lebih dianggap dihargai pria daripada perempuan. Dan bisa diceritakan mengapa memilih KWT untuk bisa meningkatkan harga diri atau martabat perempuan dan kemungkinan ini juga bisa memajukan desa adat di wilayah ini. Kenapa memilih membuat program KWT, Mbak Dewi? Oke, baik. Terima kasih, Mas. Sebetulnya perempuan di Cirompang itu mayoritasnya adalah petani. Dan juga karena masyarakat desa itu mengandalkan sektor pertanian sebagai penunjang ekonomi masyarakatnya. Jadi kemitraan memperkuat kelompok tani di desa melalui program dari Peduli dari TAF, dikarenakan posisi perempuan dalam relasi kuasa yang ada itu selalu termajukan. Sehingga penguatan kelompok wanita tani itu tidak hanya dalam pelatihan bertani saja, tetapi juga pengorganisasian, pengetahuan akan layanan dasar, sampai kepada pengelolaan usaha keluarga. Nah, sehingga perempuan sebagai pengatur ekonomi keluarga itu dapat ditingkatkan kapasitasnya sebagai pelaku ekonomi di sektor pertanian. Dan jika pria dianggap istimewa atau bernilai dibanding perempuan, sebetulnya dalam masyarakat adat Cirompang itu tidak seperti itu. Karena dalam tradisi kasepuhan di Cirompang, nanti Kang Rojak akan menjelaskan lebih jauh lagi, di Karang Kabupaten Lebak itu laki-laki dan perempuan itu memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang berbasiskan kearifan lokal. Jadi dengan mendengarkan petuah-tetuah adat yang disebut olot atau abah. Nah, tradisi dalam kesepuhan ini dilaksanakan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, sawah dan padi yang juga memiliki posisi yang sangat vital bagi kehidupan komunitas kasepuhan. Jadi sebetulnya tidak benar jika pria dianggap sebagai lebih istimewa dari bernilai dibanding perempuan. Demikian. Baik, jadi sebenarnya sama-sama penting Betul, ya. kedudukannya dan ini dalam satu masyarakat adat memang ternyata pertanian di Cirompang Ya. adalah satu hal yang vital. Kita coba ke Pak Rojak. Pak Rojak tadi dijelaskan bahwa memang ini adalah satu hal yang sudah jadi kehidupan sehari-hari. Lalu pelatihan dan penyuluhan seperti apa yang diterapkan di sana? Apakah memang dengan teknologi yang lebih modern untuk bisa menghasilkan hasil tani yang lebih baik atau seperti apa? Dan bagaimana pendekatannya dengan para ketua adat di sana? Oke, begini ya Mbak, jadi yang dilakukan itu tidak melulu pada soal teknis pertanian, tapi bicara pada hak dasar manusia. Sungguhnya laki-laki dan perempuan ini punya posisi yang setara, hanya saja memang yang diperkuat adalah karena pertanian itu merupakan kebiasaan di sana. Ini yang coba diperkuat dengan memberikan pendidikan, bagaimana soal pemanfaatan lahan, bagaimana soal perempuan terlembagakan dan menyuarakan hak-haknya, terutama ikut terlibat dalam proses pengambilan pada tingkatan desa. Dan tingkatan dengan para pimpinan adat adalah di struktur adat pun perempuan itu masuk pada bagian tertentu, misalkan pada penyiapan ritual serent tahun, terus kemudian pada acara-acara yang sifatnya digelar oleh adat, itu perempuan punya posisi tersendiri gitu. Itu Mbak yang dilakukan. Baik. Baik, saya mau ke Mbak Abdi selaku tim leader program Peduli The Asia Foundation. Tadi ternyata cukup kompleks juga ya. Masalah gender itu ternyata bukan menjadi persoalan yang besar ya. Bahkan di desa adat ini setara gitu antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, kemudian bagaimana cara dari TFA ini atau TAF ini mengangkat desa ini agar bisa berkembang gitu, bisa mempunyai penghasilan sendiri dan juga memiliki kebutuhan pangan yang sangat banyak gitu yang melimpah, terutama di tengah pandemi seperti saat ini. Saya rasa begini Mas, kalau misalnya pertanyaannya secara spesifik tentang Cirompang, tidak cukup banyak pengetahuan saya tentang Cirompang, terus terang ya.
Tetapi saya ingin membawanya kepada satu soal tadi dikatakan bahwa peran perempuan itu seimbang dan setara dengan laki-laki. Tetapi sebenarnya juga punya peran-peran yang berbeda. Makanya saya pikir kenapa kemudian kemitraan mengambil celah untuk memperkuat kesetaraan gender dan memperkuat kelompok tani perempuan itu adalah karena di dalam proses-proses membangun kehidupan dan kehidupan biasanya memang perempuan memiliki peran yang sangat penting untuk merawat sumber-sumber penghidupan yang masih ada itu, gitu ya. Kan ini masyarakat adat ini semakin lama semakin tergerus dengan proses-proses pembangunan yang juga memasuki kehidupan mereka. Nah, dengan demikian maka identifikasi terhadap sumber-sumber penghidupan yang masih ada dan kemudian juga bagaimana itu bisa dikelola untuk merawat generasi mendatang juga di dalam keluarganya, ini yang menjadi titik masuk yang menurut saya sangat konkret ya untuk menciptakan resiliensi di dalam komunitas tersebut, begitu kalau menurut saya. Nah, jadi itu menjadi titik masuk yang sangat baik ya untuk tidak saja pada kuasa atas aset produksi itu yang biasanya laki-laki nih yang punya gitu ya kalau kita bicara soal kuasa atas tanah, atas lahan dan sebagainya. Tetapi juga pada mendorong kemampuan dari komunitas itu untuk merawat sumber-sumber penghidupan tadi itu. Jadi seperti benih, kemudian ternak dan sebagainya yang juga penting untuk perawatan keluarganya ke depan. Nah, salah satunya saya pikir juga yang saya dengar dari kemitraan adalah nggak mudah untuk melakukan ini di dalam situasi COVID-19 yang menimbulkan berbagai keterbatasan, begitu ya. Nah, tadi Bang Rojak sepertinya sudah mengemukakan bahwa sebagian besar sebenarnya yang penting dari hasil yang kemudian dikerjakan oleh kelompok perempuan maupun dari di Cirompang ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga sehingga mereka betul-betul kemudian tidak harus mengandalkan pada pihak luar yang masuk ke dalam lingkungannya itu ya. Tetapi juga ada satu upaya saya pikir untuk mencoba bagaimana bisa nggak sih kita memasarkan misalnya ya kalau kita mau bicara soal pengembangan ekonomi, apakah kita bisa memasarkannya secara digital misalnya, ketimbang dari proses-proses marketing yang biasa. Itu kayaknya juga akan dicoba ini oleh kemitraan. Mungkin Mbak Dewi bisa menceritakan nanti, apakah betul bahwa platform digital untuk produk-produk masyarakat adat, termasuk di salah satunya adalah produk dari kelompok tani Cirompang ini akan bisa dikelola dengan baik melalui proses itu di dalam situasi COVID-19 yang kita sendiri tahu bahwa tidak menentu juga ya apakah kita akan menjurus kepada perbaikan atau kita masih ada setback beberapa kali sebelum kita betul-betul keluar dari persoalan bencana besar yang disebut sebagai pandemi COVID-19 ini. Baik, sangat luar biasa ya memangnya. Jadi ternyata bukan hanya sektor pertaniannya atau ekonominya yang diperbaiki, tapi juga membangun sumber daya manusianya. Bagaimana kita ke Mbak Dewi? Mbak Dewi sejauh ini bagaimana perkembangannya dan apakah ada kendala selama membangun sumber daya manusia untuk bisa menyadarkan mereka bahwa perempuan itu juga punya hak yang sama untuk bisa mengelola aset yang ada di kampung adat sendiri? Ya, makasih Mbak Dita. Sebetulnya kan stereotip yang terjadi itu tidak lepas dari budaya masa lalu yang menempatkan perempuan itu selalu urusan di dapur, di kasur dan juga urusan anak gitu ya. Tetapi saat ini kan perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik. Tetapi ruang untuk berpartisipasi dalam forum-forum di desa itu masih sangat kurang. Jadi kita itu mengadvokasi kepada elit desa yang didominasi laki-laki itu untuk peduli terhadap perempuan, memberikan ruang terhadap perempuan. Nah, masyarakat adat yang ada di Cirompang ini kebetulan memang menjadi lebih berani dan juga percaya diri para perempuan untuk mengelola sumber daya alamnya menjadi lebih baik gitu. Jadi pelatihan, peningkatan sumber daya yang diberikan oleh kemitraan termasuk misalnya ada pelatihan pembuatan produk dari masyarakat adat itu dalam kemasan lebih baik sehingga bisa kita jual. Tadi yang Mbak Yeni sampaikan
dengan menggunakan teknologi marketing. Kemitraan ada toko desa namanya, di mana kita menjual produk-produk dari masyarakat adat itu secara digital yang bisa kita lemparkan kepada masyarakat luas. Demikian, Mbak. Baik, jadi dengan adanya perkembangan teknologi ini menjadi sebuah opportunity ya, Dika, Iya, jadi kesempatan untuk bisa Betul. go public lagi. betul. Nah, saya penasaran seperti apa sebenarnya proses kreatif atau proses menanam bibit sayur sehingga ini bisa menjadi sebuah kemandirian pangan dan kemudian juga bisa membuat kemandirian dari segi ekonomi juga. Kita akan membahasnya nanti bersama Kang Rojak namun setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.